Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Pagi itu, gedung perusahaan besar tampak lebih hidup dari biasanya. Matahari baru saja menembus kaca-kaca tinggi lobi yang luas, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang mengkilap. Para pegawai sudah sibuk mempersiapkan hari, beberapa membawa berkas-berkas, yang lain menyalakan komputer, dan beberapa staf memeriksa jadwal rapat. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria muda melangkah masuk dengan langkah mantap, mengenakan jas hitam rapi yang tampak mahal dan membawa tas kulit besar di bahunya. Ia adalah CEO baru, yang baru saja resmi diangkat beberapa hari lalu. Raut wajahnya memancarkan keyakinan yang hampir berlebihan. Setiap langkahnya disertai aura percaya diri yang membuat beberapa pegawai menoleh dan menahan senyum atau tatapan kagum. Ia merasa bahwa hari ini adalah hari pertamanya untuk menegaskan siapa dirinya, dan semua orang di gedung ini harus menyadari bahwa ia bukan sekadar pemimpin biasa, melainkan seorang visioner yang siap mengubah perusahaan ini menjadi lebih besar dan mengesankan. Saat ia melangkah melewati lobi, matanya menangkap seorang petugas kebersihan yang sedang sibuk mengepel lantai. Petugas itu mengenakan seragam sederhana berwarna biru. Topi kecil menutupi rambutnya, dan wajahnya tenang, fokus pada pekerjaannya. Tangan si petugas bergerak rapi, menyapu sisa debu dan bekas kaki orang yang lalu lalang. Ia tampak sabar, tidak tergesa-gesa, dan melakukan pekerjaannya dengan telaten. Namun bagi CEO muda itu, pemandangan itu mengundang rasa kesal yang tak bisa ia sembunyikan. Ia merasa lantai basah itu seharusnya sudah bersih sejak tadi, dan keberadaan petugas kebersihan seolah menjadi penghalang kesempurnaan yang ingin ia tunjukkan. Dalam pikirannya, petugas itu hanyalah seseorang yang tidak penting, seseorang yang bahkan tidak layak diperhatikan oleh orang-orang hebat sepertinya. Tanpa menunggu lama, CEO itu melangkah cepat ke arah petugas kebersihan. Langkahnya terdengar mantap, hampir seperti memerintahkan ruang lobi untuk berhenti sejenak memperhatikan. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap petugas itu dengan pandangan tajam, dan suaranya terdengar tinggi, penuh nada merendahkan. Kata-kata yang ia ucapkan pedas dan kasar, memunculkan rasa malu bagi siapa saja yang mendengar. Ia menegur petugas itu karena lantai belum bersih sempurna, meskipun debu yang tersisa sangat sedikit. Yui menyindir kecepatan kerja, kemampuan, dan bahkan penampilan si petugas, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia adalah orang yang paling berkuasa di tempat itu. Petugas kebersihan itu menunduk, tetap fokus pada pekerjaannya, dan tidak membalas. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi matanya tetap tenang. Ia sadar bahwa melawan kata-kata kasar CEO tidak akan membawa kebaikan, dan mempertahankan ketenangan adalah cara terbaik untuk menjaga harga diri. Sementara itu, beberapa pegawai yang melihat kejadian itu mulai menahan napas. Beberapa menatap dengan tatapan tidak nyaman, dan sebagian lagi hanya bisa diam, takut ikut menjadi sasaran kemarahan CEO muda itu. CEO muda itu merasa puas. Dalam pikirannya, tindakan itu adalah bukti bahwa ia tegas dan tidak segan menegur orang yang dianggap menghalangi jalannya. Ia tersenyum tipis, menatap sekeliling seolah-olah menantang siapapun yang berani mengkritiknya. Ia tidak menyadari bahwa beberapa investor penting kebetulan berada di gedung, menunggu pertemuan resmi di lantai atas. Mereka melihat seluruh adegan itu, meskipun hanya sekilas melalui kaca pintu lobi, dan mulai menilai karakter CEO dari interaksi pertama ini. Sementara itu, petugas kebersihan tetap melanjutkan pekerjaannya dengan sabar. Ia menyadari bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang kebersihan lantai, tapi tentang integritas dan ketenangan dalam menghadapi orang yang sombong dan arogan. Setiap gerakan sapu yang ia lakukan seakan menegaskan kesabaran dan keteguhan hatinya, menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang tidak selalu ditentukan dari gelar, pangkat, atau jabatan. Dan CEO muda itu, dengan rasa puas yang salah arah, akhirnya melangkah menjauh dari petugas kebersihan. Ia menatap langit-langit lobi seolah menegaskan kepada dirinya sendiri bahwa hari ini ia telah menunjukkan siapa dirinya. Namun dalam hatinya, ada sedikit rasa terganggu yang ia coba abaikan.
sebuah firasat samar yang mengatakan bahwa hari ini mungkin akan menjadi awal dari pelajaran yang tak pernah ia duga. Lobi kembali tenang setelah CEO pergi, namun aura kejadian itu tetap terasa. Para pegawai mulai berbicara pelan satu sama lain, membahas sikap CEO baru, dan beberapa bahkan menyadari bahwa petugas kebersihan itu, dengan kesabaran dan ketenangannya, justru telah menunjukkan kualitas yang jauh lebih besar daripada apa yang ditampilkan oleh sang pemimpin baru. Mereka menukar pandang, ada yang tersenyum kecil, ada yang menghela napas, dan ada yang diam. Setelah pertemuan singkat di lobi, CEO muda itu melangkah cepat menuju lift yang akan membawanya ke lantai atas, tempat para investor besar menunggu. Setiap langkahnya terdengar mantap, seakan-akan lantai marmer itu adalah panggung yang diciptakan khusus untuk menyorot kehebatan dirinya. Ia menyesuaikan jasnya yang rapi, menepikan rambut sedikit ke belakang, dan menatap kaca lift untuk memastikan ekspresi wajahnya tampak percaya diri, siap menghadapi semua mata yang akan tertuju padanya. Di dalam lift, CEO itu mulai mengulang-ulang materi presentasi dalam pikirannya. Ia membayangkan reaksi kagum para investor saat melihat slide-slide yang telah ia persiapkan. Grafik pertumbuhan, proyeksi pendapatan, dan strategi ekspansi yang ia cetak dengan rapi di layar laptopnya menjadi pusat perhatian dalam benaknya. Ia merasa bahwa semua akan berjalan sesuai rencana, bahwa hari ini akan menjadi hari pertama dari reputasi besar yang akan ia bangun. Namun, di balik rasa percaya diri itu, ada sedikit kegelisahan yang ia coba sembunyikan. Ia masih teringat pada peristiwa di lobi saat ia mempermalukan petugas kebersihan. Sepotong kecil rasa malu muncul, tapi cepat ia usir dari pikirannya. Itu hanya pekerjaan sederhana, pikirnya. Aku harus fokus pada hal yang lebih penting. Investor akan menilai kemampuan dan visi, bukan hal-hal sepele seperti itu. Ia menepuk tas kulitnya, memastikan semua dokumen dan laptop ada di tempatnya, seakan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dunia tanpa celah. Lift berhenti di lantai atas. CEO keluar, melangkah melewati koridor panjang yang dipenuhi lukisan-lukisan abstrak dan cahaya lampu kristal yang hangat. Pegawai yang ia temui hanya menunduk hormat, tidak berani menatapnya terlalu lama, karena mereka masih merasakan aura arogan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. CEO itu mengangguk tipis sebagai tanda pengakuan atas kesopanan mereka, tanpa menyadari bahwa kesopanan itu bukan untuknya, melainkan untuk menjalankan protokol biasa. Begitu tiba di ruang rapat, pemandangan yang menyambutnya cukup mengesankan. Meja panjang berlapis kayu gelap dengan kursi-kursi tinggi tampak rapi. Di sekelilingnya duduk para investor. Beberapa dari mereka mengenakan jas mahal, dengan pandangan tajam yang menunjukkan pengalaman dan ketelitian dalam menilai calon pemimpin. Beberapa dari mereka sempat menatap CEO baru dengan ekspresi penasaran, seakan ingin menilai siapa orang yang akan memimpin perusahaan ini. CEO itu melangkah ke depan, membuka laptop, dan mulai menyiapkan slide presentasi di layar besar. Ia menyambungkan kabel dengan cepat, memastikan semuanya berfungsi sempurna. Dalam benaknya, ini adalah momen penting untuk menunjukkan kompetensi, visi, dan kemampuan strategisnya. Ia ingin setiap kata yang ia ucapkan terdengar meyakinkan, setiap angka yang ia tunjukkan tampak sempurna, dan setiap grafik yang ia tampilkan menegaskan kehebatan dirinya sebagai pemimpin baru. Saat ia menarik napas dalam-dalam dan bersiap memulai, beberapa investor tampak menukar pandang, saling bertukar isyarat kecil. Beberapa dari mereka tersenyum samar, tapi ada juga yang tetap serius, menunggu momen pertama untuk menilai kemampuan CEO baru ini. CEO muda itu, tanpa mengetahui hal ini, mulai merasa tegang. Ia mencoba menutupi rasa gugupnya dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Ia menatap seluruh ruangan, memberi senyum tipis, seakan ingin memastikan semua orang merasa terkesan. Namun, ketegangan semakin terasa saat seorang investor tua mengangkat alis, menatap CEO dengan mata yang penuh perhatian. Ia mulai mengajukan pertanyaan ringan tentang strategi pertumbuhan kuartal berikutnya. CEO muda itu menjawab dengan suara lantang, mencoba menampilkan pengetahuan yang lengkap, tetapi beberapa detail yang ia sebutkan ternyata kurang tepat. Beberapa investor mulai mengernyitkan dahi, menandakan keraguan terhadap data yang ia sampaikan. CEO merasa sedikit terguncang, tapi cepat ia menegakkan kepala, berusaha menutupi kesalahan kecil itu dengan senyum lebar. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap menguasai situasi. Meskipun ada kegugupan yang perlahan muncul di dalam hatinya, ia menarik napas panjang, menyadari bahwa hari ini bukan hanya tentang data dan strategi, tapi tentang bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang berpengalaman dan tajam dalam menilai. Di sisi lain, petugas kebersihan yang sempat ia hina di lobi ternyata diam-diam melewati area dekat ruang rapat. Tanpa sengaja,
CEO melihat sosok itu lewat jendela kaca, dan perasaan tidak nyaman muncul kembali. Ia mencoba menepisnya, menganggap itu hal sepele, tapi firasat samar mulai muncul di pikirannya. Ruang rapat terasa tegang. Para investor duduk rapi di kursi panjang berlapis kayu gelap, menatap CEO muda yang berdiri di depan layar proyeksi. Slide-slide presentasi penuh data, grafik pertumbuhan, dan proyeksi keuangan terpampang di layar, seolah-olah menyatakan kesiapan perusahaan untuk menghadapi masa depan. Namun di balik tampilan yang rapi itu, CEO muda mulai merasakan tekanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang investor tua, mengenakan jas abu-abu gelap dengan kacamata tipis di hidungnya, mengangkat tangannya perlahan. Suaranya tenang tapi tegas ketika ia mulai mengajukan pertanyaan. Anda menyebutkan target pertumbuhan 20% dalam kuartal berikutnya. Bisa jelaskan bagaimana strategi spesifik yang akan digunakan untuk mencapai target itu, termasuk risiko yang mungkin muncul? CEO muda itu tersenyum dan menatap layar sejenak. Ia merasa pertanyaan itu mudah, dan yakin jawabannya sudah ia persiapkan. Namun saat ia mulai berbicara, ada sedikit kekeliruan dalam menyebut angka-angka. Grafik yang ia tunjukkan tampak meyakinkan, tapi data yang ia sebutkan tidak selaras dengan dokumen di laptopnya. Investor menatap tajam, dan beberapa mencondongkan tubuh ke depan, menunggu klarifikasi lebih lanjut. CEO muda itu merasa gugup, namun mencoba menutupi dengan gestur percaya diri. Ia berbicara cepat, mengulang kata-kata yang sudah ia hafalkan, mencoba meyakinkan para investor bahwa rencana itu matang. Tapi setiap kata yang keluar semakin menunjukkan ketidakpastian. Ada jeda sejenak di antara jawabannya, dan itu cukup untuk membuat suasana menjadi canggung. Seorang investor wanita menambahkan pertanyaan lanjutan, dan bagaimana Anda menangani kemungkinan kegagalan proyek ini? Apakah ada rencana cadangan jika pertumbuhan tidak sesuai ekspektasi? CEO muda itu tersentak sejenak. Ia menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan itu lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Ia membuka dokumen di laptopnya, mencoba mencari angka-angka yang tepat. Tapi layar terasa membingungkan. Setiap kali ia menyebut data, ada investor lain yang mengangkat alis, menandakan keraguan. Dalam benaknya, ia mulai panik, namun tetap berusaha menjaga senyum yang tegas dan percaya diri. Di sisi lain, petugas kebersihan yang ia hina di lobi ternyata sedang lewat di dekat ruang rapat. Tanpa sengaja, CEO melihatnya melintas di luar kaca jendela. Mata petugas itu menatap sekilas ke dalam ruang rapat, tenang dan penuh ketenangan, seakan mengingatkan CEO bahwa kesombongan dan meremehkan orang lain bukanlah tanda kekuatan. Perasaan tidak nyaman muncul kembali, membuat CEO semakin sulit fokus. Investor lain mulai memanfaatkan momen itu untuk menggali lebih dalam. Mereka menanyakan strategi pemasaran, alokasi anggaran, dan proyeksi pendapatan per segmen pasar. CEO muda itu mencoba menjawab satu persatu, tapi semakin ia mencoba meyakinkan, semakin jelas bahwa memorinya tidak cukup untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendetail. Ia merasa setiap jawaban yang ia berikan berpotensi disanggah, dan keringat mulai muncul di dahinya. Salah seorang investor yang berpengalaman, dengan suara lembut namun tajam, bertanya, "Dalam presentasi Anda, ada beberapa angka yang berbeda dari laporan sebelumnya. Bisa dijelaskan mengapa ada perbedaan tersebut?" CEO muda itu menelan ludah. Ia mencoba menjawab dengan cepat, mengatakan bahwa angka tersebut telah diperbarui. Tapi investor itu menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Beberapa investor lain mulai menatap satu sama lain, seakan menilai kredibilitas CEO secara keseluruhan. CEO muda itu mulai merasa bahwa rasa percaya dirinya yang tinggi sebelumnya justru menjadi penghalang. Akan kemampuan dirinya, sehingga persiapan yang seharusnya lebih matang terabaikan. Dalam kepanikan itu, CEO mencoba mengingat semua materi yang ia hafalkan, tapi setiap pertanyaan baru muncul seperti gelombang yang menghantamnya. Ia mulai berbicara dengan nada sedikit tergesa-gesa, berusaha menjawab, tapi kata-katanya terdengar tidak pasti. Beberapa investor mulai menulis catatan di buku mereka, beberapa saling bertukar pandang, dan ada yang tersenyum samar, seolah mengantisipasi kesalahan berikutnya. Perasaan malu semakin bertambah ketika CEO menyadari bahwa petugas kebersihan yang ia hina di lobi ternyata bukan orang sembarangan. Ia mendengar beberapa investor berbisik, dan tanpa sengaja CEO menangkap kata-kata yang menyebutkan pengalaman profesional petugas itu. Ternyata petugas kebersihan itu pernah bekerja sebagai konsultan finansial berpengalaman, namun memilih hidup sederhana demi ketenangan. CEO muda itu merasa denyut, jantungnya meningkat. Bayangan tentang perbuatan merendahkan petugas itu terus menghantui pikirannya, membuatnya semakin sulit berkonsentrasi pada presentasi. Setiap jawaban yang suasana di ruang rapat mulai memanas.
Para investor duduk dengan ekspresi serius, menatap CEO muda yang berdiri di depan layar proyeksi. Slide-slide presentasi tetap menampilkan angka dan grafik yang rapi, namun kesan meyakinkan itu mulai memudar seiring dengan tekanan yang semakin nyata pada CEO. Setiap pertanyaan investor yang datang terasa lebih tajam, lebih mendetail, dan semakin memojokkannya. Seorang investor tua dengan suara tenang namun tegas mulai bertanya tentang strategi alokasi anggaran untuk proyek ekspansi yang disebut CEO dalam presentasinya. Bisakah Anda menjelaskan secara rinci bagaimana dana akan dialokasikan untuk masing-masing divisi dan bagaimana Anda mengantisipasi risiko yang mungkin muncul? CEO muda itu menelan ludah. Ia menatap laptopnya sejenak, mencari dokumen yang sebelumnya ia siapkan, namun layar itu tampak seperti memutarbalikkan semuanya. Angka yang ia ingat tidak sesuai dengan dokumen terbaru, dan ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba tersenyum tipis, berusaha tetap terlihat tenang, tapi setiap kata yang keluar terdengar ragu dan tergesa-gesa. Investor menunggu, menatap mata CEO dengan tajam, seakan mengamati setiap tanda ketidakmampuan. Seorang investor wanita menambahkan pertanyaan tambahan, "Dalam rencana Anda, ada beberapa asumsi pertumbuhan yang tampak terlalu optimis. Bagaimana Anda membenarkan asumsi tersebut? Dan jika ternyata pertumbuhan tidak sesuai target, apa langkah mitigasi yang akan diambil?" CEO muda itu terpaku sesaat. Ia mencoba menjawab, tapi jawaban yang keluar terdengar terbata-bata dan tidak meyakinkan. Ia mencoba menegaskan bahwa strategi perusahaan sudah diperhitungkan secara matang, namun nada suaranya justru menunjukkan kegelisahan. Beberapa investor mulai menulis catatan di buku mereka, seakan menandai setiap ketidakpastian yang muncul dari jawabannya. Di luar jendela kaca, petugas kebersihan yang ia hina di lobi sempat lewat, dan CEO menangkap sekilas pandang mata tenang petugas itu. Mata itu seakan menatapnya diam-diam, memberi pengingat bahwa kesombongan dan merendahkan orang lain bisa menjadi kelemahan yang fatal. CEO muda itu mencoba mengabaikan pandangan itu, tetapi firasat tidak nyaman terus menghantuinya, membuat fokusnya semakin terganggu. Investor lain mulai memperhatikan pola jawaban CEO. Mereka bertanya lebih spesifik tentang risiko pasar, proyeksi keuntungan, dan strategi menghadapi kompetitor besar. CEO muda itu mulai panik. Ia merasa semua pertanyaan itu menekan titik lemah yang selama ini ia sembunyikan. Kurangnya pengalaman nyata dalam menghadapi investor berpengalaman dan ketergesa-gesaan dalam menyusun jawaban. CEO mencoba membuka catatan tambahan di laptopnya, berharap menemukan jawaban cepat. Namun layar laptopnya tiba-tiba terasa seperti membingungkannya lebih jauh. Beberapa angka yang ia anggap benar ternyata tidak selaras dengan dokumen resmi. Panik mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Tangan yang sebelumnya mantap kini sedikit gemetar, dan suara yang tadinya lantang mulai terdengar terbata-bata. Seorang investor lain menutup bukunya, menatap CEO dengan ekspresi serius, dan berkata, "Dari jawaban Anda, tampaknya ada beberapa ketidaksesuaian dengan data yang kami miliki sebelumnya. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini?" CEO muda itu tersentak. Ia mencoba menjawab cepat, tapi kata-kata yang keluar semakin berantakan. Ia ingin tampil percaya diri, ingin menunjukkan bahwa semua sudah ia persiapkan, namun kenyataan berkata lain. Setiap jawaban yang ia berikan justru menimbulkan keraguan lebih banyak, dan investor mulai mempertanyakan kredibilitasnya. Dalam kepanikan itu, CEO menyadari bahwa semua persiapan yang ia pikir matang ternyata hanya permukaan. Ia terlalu percaya diri, terlalu mengandalkan penampilan dan keangkuhannya, tanpa memahami bahwa investor tidak hanya menilai data, tetapi juga sikap, integritas, dan kemampuan menghadapi tekanan. Panik semakin meningkat saat seorang investor bertanya, "Jika dalam 6 bulan target pertumbuhan tidak tercapai, ya langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk mengembalikan kepercayaan stakeholder?" CEO muda itu mencoba menjawab, tapi suaranya terdengar bergetar. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki jawaban yang meyakinkan. Setiap detik yang berlalu terasa lambat, dan pandangan investor yang tajam membuatnya semakin terpojok. Keringat menetes di dahinya, dan ia merasakan rasa malu yang mendalam karena kesalahan. Ruang rapat kini terasa seperti tekanan fisik yang nyata bagi CEO muda itu. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin sadar bahwa ia berada di ujung kemampuan dirinya. Investor-investor besar duduk di sekeliling meja panjang, menatap dengan sorot mata yang tajam, menunggu jawaban yang meyakinkan. Slide-slide proyeksi di layar tetap menampilkan angka-angka yang seharusnya menjadi bukti kemampuan CEO. Namun bagi dirinya, semua angka itu kini terasa seperti jebakan yang siap menjerat. Seorang investor tua dengan suara tenang
tetapi penuh wibawa bertanya. Bapak menyebutkan target pertumbuhan 20%. Namun proyeksi pasar menunjukkan kemungkinan hanya 12%. Apa strategi konkret Anda untuk menutup gap ini, dan bagaimana memastikan risiko tidak merugikan perusahaan? CEO muda itu menatap layar laptopnya, mencari jawaban yang telah ia hafal. Namun keringat mulai mengalir di dahinya. Angka-angka yang ia ingat tidak sesuai dengan dokumen yang ada, dan setiap kali ia mencoba menyebutkan strategi mitigasi, nada suaranya terdengar ragu. Ia mencoba menegaskan bahwa perhitungan telah matang, tetapi investor itu hanya mengangkat alis, menandakan ketidakpuasan. Tekanan semakin meningkat saat investor lain menambahkan, dalam skema ekspansi yang Anda rencanakan, beberapa divisi menunjukkan risiko operasional yang tinggi. Dari mana Anda akan menangani potensi kegagalan proyek dan menjaga kepercayaan stakeholder? CEO muda itu merasa jantungnya berdegup kencang. Ia membuka laptop untuk mencari dokumen tambahan, tetapi layar itu seolah mempermalukannya sendiri. Angka-angka yang seharusnya menjadi penopang jawabannya tampak tidak lengkap dan membingungkan. Setiap jawaban yang ia coba keluarkan terdengar tergesa-gesa, tidak sistematis, dan semakin menimbulkan keraguan. Beberapa investor mulai menulis catatan di buku mereka, beberapa saling bertukar pandang, dan satu atau dua investor menatap CEO dengan senyum samar, seolah membaca kesalahan yang tak bisa ia sembunyikan. Di luar jendela kaca, petugas kebersihan yang sempat ia hina di lobi kembali terlihat lewat. Mata CEO menangkap sekilas pandangannya, tenang, fokus, dan penuh ketenangan. Pandangan itu seakan menembus kepanikan CEO, mengingatkan bahwa kesombongan dan merendahkan orang lain bisa menjadi titik kelemahan yang fatal. CEO muda itu mencoba mengabaikannya, tetapi firasat tidak nyaman terus menghantuinya, membuatnya semakin sulit berkonsentrasi pada pertanyaan-pertanyaan investor yang semakin tajam. Investor lain mulai menekannya lebih jauh, menanyakan rincian alokasi anggaran per proyek, asumsi keuntungan per segmen, dan strategi menghadapi kompetitor utama. CEO muda itu mulai kehilangan kontrol. Ia mencoba menjawab, tetapi setiap jawaban justru menimbulkan pertanyaan lanjutan. Nada suaranya mulai bergetar, gesturnya menjadi kaku, dan ekspresi percaya dirinya yang awalnya menonjol kini berubah menjadi wajah tegang yang jelas terlihat panik. Salah seorang investor senior menatap CEO dan berkata dengan nada lembut tapi tajam, "Dari jawaban Anda, jelas ada ketidaksesuaian dengan data yang kami miliki sebelumnya. Yang bagaimana Do akan memperbaikinya, dan bagaimana memastikan hal ini tidak menurunkan kepercayaan investor?" CEO muda itu terdiam sesaat. Ia ingin menjawab, namun kata-kata yang keluar terdengar tersendat, tidak meyakinkan, dan malah membuat ruang rapat semakin tegang. Ia menyadari bahwa kesombongan yang ia tunjukkan di lobi, mempermalukan petugas kebersihan, telah menimbulkan konsekuensi yang lebih luas. Citranya dipertanyakan, integritasnya mulai diragukan, dan kepercayaan investor perlahan memudar. Keringat di dahinya semakin banyak, dan ia menyesal atas setiap kata yang pernah ia ucapkan dengan nada merendahkan. Setiap pertanyaan investor kini terasa seperti pengingat bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan dan gelar, tetapi tentang kesiapan, kemampuan menghadapi tekanan, dan cara memperlakukan orang lain dengan hormat. Pada saat itulah, seorang investor lain menambahkan pertanyaan terakhir yang seakan menjadi titik klimaks. Bapak baru saja menunjukkan kesombongan di depan staf yang lebih rendah, dan sekarang kita melihat hasilnya di presentasi ini. Bagaimana Bapak menjamin bahwa perilaku dan sikap pribadi tidak akan memengaruhi keputusan bisnis di masa depan? CEO muda itu tersentak. Kata-kata itu setelah momen-momen menegangkan di ruang rapat, suasana kini semakin hening. CEO muda itu berdiri dengan tubuh tegang, wajah memerah, dan pandangan kosong ke layar proyeksi. Beberapa investor menulis catatan di buku mereka, sementara yang lain saling bertukar pandang dengan ekspresi serius. Tidak ada yang terburu-buru memecah keheningan, karena semua orang menyadari bahwa apa yang terjadi saat ini jauh lebih penting daripada sekadar data dan angka dalam presentasi. Seorang investor senior akhirnya membuka mulut, suaranya lembut namun penuh wibawa. Dari apa yang kami saksikan hari ini, jelas bahwa ada kesenjangan antara penampilan dan kemampuan nyata. Data bisa saja lengkap, tetapi karakter dan sikap seorang pemimpin menentukan apakah keputusan bisnis akan berhasil atau gagal. CEO muda itu menelan ludah. Kata-kata investor itu menembus kepalanya seperti jarum yang tajam. Ia mulai merasakan beban rasa malu yang sebelumnya ia abaikan di lobi kini muncul kembali. Tetapi kali ini jauh lebih besar, karena ia berada di hadapan orang-orang yang menentukan masa depan perusahaan dan kariernya.
Saat itulah pintu ruang rapat terbuka perlahan. Seorang petugas kebersihan yang sebelumnya ia hina di lobi masuk, membawa troli kecil berisi alat-alat kebersihan. Semua mata tertuju padanya sejenak, karena kehadirannya di momen ini tidak terduga. CEO muda itu menatapnya dengan canggung, tidak tahu apakah harus tersenyum, menegur, atau mengabaikannya. Petugas kebersihan itu menatap sekeliling ruang rapat dengan tenang. Ia berjalan perlahan ke depan, mendekati meja, dan mengeluarkan sebuah berkas. Ternyata, berkas itu berisi salinan dokumen strategis dan data penting yang CEO seharusnya gunakan dalam presentasinya. Petugas itu menyerahkannya kepada investor senior dengan kata-kata sederhana namun jelas. Ini dokumen yang mungkin bisa membantu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Suasana ruang rapat berubah drastis. Para investor menatap petugas kebersihan dengan rasa hormat dan sedikit takjub. Mereka mulai menyadari bahwa orang yang terlihat sederhana dan rendah hati ini ternyata memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa. Petugas kebersihan itu, dengan tenang, menjelaskan beberapa poin penting dari dokumen yang ia bawa. Ia berbicara dengan bahasa yang lugas, menyebut angka-angka dengan tepat, dan menekankan strategi yang sebelumnya CEO muda itu gagal sampaikan. CEO muda itu hanya bisa menatap. Setiap kata yang keluar dari mulut petugas kebersihan itu seakan menjadi cermin bagi dirinya sendiri. Kesombongan, arogansi, dan rasa ingin menunjukkan kekuasaan yang ia pamerkan di lobi kini terasa seperti kesalahan besar. Investor mulai menyadari siapa yang benar-benar memiliki pemahaman mendalam, siapa yang bisa diandalkan, dan siapa yang hanya tampil percaya diri tanpa substansi. Seorang investor bertanya kepada petugas kebersihan, "Anda pernah bekerja di bidang ini sebelumnya, bukan? Data dan strategi yang Anda jelaskan sangat jelas dan terperinci." Petugas kebersihan itu tersenyum tipis, dengan rendah hati. "Saya memang pernah bekerja sebagai konsultan finansial. Namun saya memilih pekerjaan ini untuk sementara waktu demi hidup lebih sederhana dan fokus pada hal-hal yang saya anggap penting. Hari ini, saya hanya ingin memastikan informasi yang benar tersampaikan agar keputusan bisnis dapat dibuat secara tepat." Ucapan itu membuat investor semakin menghargai integritas dan ketenangan petugas kebersihan. Mereka mengangguk satu persatu, menandakan persetujuan dan kekaguman. Beberapa bahkan mulai berbicara di antara mereka sendiri tentang pentingnya karakter dan pengalaman sejati dibandingkan penampilan dan gelar. CEO muda itu berdiri terpaku, merasakan kehancuran total dalam dirinya. Semua persiapan yang ia anggap matang, semua kepercayaan diri yang ia pamerkan, kini hancur di hadapan kenyataan bahwa orang yang ia hina justru menunjukkan kualitas sejati. Wajahnya memerah bukan hanya karena rasa malu, tetapi karena kesadaran pahit bahwa kesombongan bisa menghancurkan reputasi dalam sekejap. Investor mulai memberikan pandangan mereka dengan lebih jelas. Mereka menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang arogan, merendahkan orang lain, dan kurang memiliki empati tidak layak memimpin proyek besar. Mereka menekankan pentingnya menghargai semua orang di perusahaan, dari posisi tertinggi hingga yang paling sederhana, karena nilai setiap individu bisa menjadi kunci kesuksesan yang tak terlihat. Petugas kebersihan tetap rendah hati menutup pengamatannya dengan satu kalimat sederhana, "Setiap orang memiliki peran dan nilai. Menghormati orang lain tidak mengurangi posisi Anda, tetapi justru menambah kekuatan Anda sebagai pemimpin." Setelah momen dramatis di ruang rapat, suasana mulai perlahan mencair, namun bagi CEO muda itu, dunia seakan berhenti sejenak. Ia berdiri di dekat meja panjang. Tubuhnya masih tegang, wajahnya pucat, dan pandangannya kosong menatap dokumen yang kini berada di tangannya. Beberapa investor masih berbicara di sudut ruangan, menukar pendapat tentang strategi perusahaan, namun sorot mata mereka sesekali menoleh ke CEO, mengamati reaksinya. CEO menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi bukan sekadar kegagalan presentasi. Ini adalah pelajaran hidup yang sangat pahit, pelajaran yang menghancurkan ego, dan sekaligus membuka mata tentang arti kepemimpinan sejati. Ia menunduk, menarik napas panjang, dan mencoba mencerna semuanya. Selama ini, ia terlalu percaya pada penampilan, gelar, dan posisi, menganggap semua orang di sekitarnya berada di bawahnya. Namun, kenyataan hari ini memperlihatkan bahwa kesombongan bisa menjadi kelemahan fatal, dan orang yang ia remehkan bisa memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Petugas kebersihan yang sempat menjadi sorotan kini kembali melintas di ruang rapat. Ia tetap rendah hati, berjalan dengan tenang, mendorong troli berisi alat-alat kebersihan. Setiap gerakannya sederhana, namun penuh ketenangan dan wibawa diam-diam. CEO menatapnya, dan untuk pertama kalinya ia merasakan rasa hormat yang tulus muncul dari hatinya.
Ia menyadari bahwa orang yang ia hina bukan hanya memiliki kemampuan, tetapi juga integritas dan kesabaran yang selama ini ia anggap remeh. Investor senior menghampiri CEO muda itu, menepuk bahunya dengan lembut dan berkata, "Hari ini bukan sekadar soal data dan angka. Ini tentang karakter, integritas, dan bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Pelajaran ini mungkin terasa pahit, tapi percayalah, ini adalah momen penting bagi Anda sebagai pemimpin." CEO muda itu menunduk lebih dalam, kata-kata investor itu membekas di pikirannya. Ia menyadari bahwa kepemimpinan bukan hanya soal keputusan strategis atau presentasi yang sempurna, tetapi juga soal menghargai orang lain, memahami nilai setiap individu, dan menjaga sikap tetap rendah hati. Selama ini, ia terlalu fokus pada citra dan penampilan, mengabaikan hal-hal yang sebenarnya menjadi fondasi seorang pemimpin yang baik. Di sudut ruangan, petugas kebersihan menatap CEO dengan senyum kecil, seakan memberi pesan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. CEO muda itu perlahan berjalan mendekat, merasa ingin menyampaikan sesuatu, namun kata-kata terasa sulit keluar. Ia hanya mampu menunduk sejenak sebagai tanda permintaan maaf dan pengakuan bahwa selama ini ia salah menilai orang lain. Tidak perlu kata-kata panjang, karena bahasa tubuhnya sudah cukup untuk menyampaikan penyesalan dan kesadaran yang mendalam. Investor-investor lain mulai berdiskusi, namun aura CEO kini berubah. Dari sosok yang arogan dan percaya diri berlebihan, kini ia menjadi seseorang yang merenung, menimbang, dan menyadari kesalahan sendiri. Pelajaran hari ini bukan hanya tentang presentasi gagal, tetapi juga tentang pentingnya empati, integritas, dan kemampuan untuk tetap rendah hati di tengah tanggung jawab besar. CEO duduk di salah satu kursi, menatap jendela kaca yang menghadap kota. Cahaya sore menembus kaca, memantulkan kilau lembut ke lantai marmer. Ia menyadari bahwa dunia tetap berjalan, bisnis tetap berjalan, namun dirinya kini telah berubah. Ia mulai memahami bahwa gelar dan jabatan bukan ukuran sejati seorang pemimpin. Yang menentukan keberhasilan adalah kemampuan untuk belajar dari kesalahan, menghargai orang lain, dan menjaga sikap tetap manusiawi. Petugas kebersihan akhirnya meninggalkan ruang rapat, mendorong troli perlahan menuju area lobi. CEO melihat sosok itu menjauh, langkahnya mantap meskipun sederhana. Ia menyadari bahwa orang yang ia hina di awal hari bukan hanya memiliki pengalaman dan pengetahuan, tetapi juga ketenangan, kesabaran, dan integritas, hal-hal yang selama ini ia anggap remeh namun kini terasa jauh lebih berharga daripada gelar atau penampilan. CEO menarik napas dalam, menepuk bahu sendiri dan berbisik lirih, "Hari ini aku belajar sesuatu yang tak akan pernah kulupakan." Ia menatap kembali dokumen yang ada di mejanya, tidak lagi sebagai alat untuk menunjukkan kehebatan, tetapi sebagai sarana untuk memahami